Ya, ini dia Royal Enfield Super Meteor 650. Ini adalah senjata terbaru Royal Enfield Indonesia ya. Dia meluncur pas Gias kemarin, dan motor ini tuh dijual dengan harga mulai dari 240 juta on the road Jakarta sampai 250 juta on the road Jakarta. Dan kita bakal bahas motor yang satu ini, Moge yang satu ini, untuk dipakai harian juga. Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Kayak namanya ya, Super Meteor. Jadi kalau lu semua ngikutin motor-motor Royal Enfield, mereka tuh sempat ngeluarin Royal Enfield Meteor itu yang 3,5, dan ini adalah kakaknya. Jadi jelas lebih besar, lebih berat, mesinnya juga lebih gede, tapi dengan karakter desain yang sama. Jadi dia adalah sebuah cruiser gitu ya. Bisa dilihat di sini dia ya kayak Royal Enfield pada umumnya ya. Dia retro banget, masih pakai lampu bulat, tapi kalau dinyalain dia lampunya udah pakai LED. Dia ada daytime running light-nya juga. Terus di bagian depan sini ada dua speedometer, ya kan, dua apa ya, kayak panel gitu lah ya. Terus di bagian bawahnya suspensinya udah upside down. Jadi walaupun dia apa ya, retro gitu ya, sementara upside down itu kan lebih banyak dipakai untuk performa, tapi karena mesinnya yang gede jadi dipakein upside down juga. Dan ini upside downnya gede banget, dari Showa. Di sini ada tulisannya nih di atas tabungnya Showa. Kayaknya lebih besar daripada adiknya yang Meteor, jelas banget. Terus kalau di bagian bawah bisa lihat dia pakai velgnya tuh multi spoke gitu, jadi banyak banget palang-palang peleknya gitu yang kasih dia ciri sebuah retro. Sementara untuk ukurannya sendiri dia ring 19, ukurannya itu 100/90. Jadi emang bannya udah gede banget nih di depan. Sekarang kita mundur ke belakang sedikit ya. Nah, ini buat di bagian desain dari tengahnya ya, bisa dilihat dia tangkinya gede banget. Ini tangkinya full besi, jadi nggak ada kondoman-kondoman, ini besi semua full. Dan ini ukurannya tuh 15,7 liter, jadi ini gede banget buat ukuran motor batangan ya. Bisa kelihatan dimensinya juga ke sampingnya lebar. Terus di bagian tengah sini ada jok yang bertumpuk, jadi di bagian depannya ini kayak motor-motor cruiser ya. Pasti jok pengemudinya rendah, dan gayanya pasti santai, dan ini juga lebar banget, empuk banget. Sekarang Royal Enfield tuh joknya bener-bener empuk, beda kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus di bagian belakangnya ini dia sedikit lebih tinggi dan ada sandarannya. Jadi karena dia model datar gitu ya, kalau kita lihat di motor-motor naked atau sport gitu kan biasanya joknya agak nungging gitu ya, belakangnya agak ada elevasinya gitu ya. Kalau ini datar, jadi kalau jok datar itu ketika kita gas, pemboncengnya tuh bisa kedorong ke belakang. Nah, ini ditahan sama senderan di belakang ini, tapi kecil doang sih, tapi cukup lah kalau buat boncengan. Terus di sampingnya ini biasanya kelihatan ada mesin. Footstep-nya di bagian depan seperti biasa cruiser ya kan, jadi footstep-nya tuh nggak di bawah pengendaranya, tapi di bagian depan, jadi kakinya harus maju ke depan. Terus ini ada box di samping, tulisannya Super Meteor 650. Knalpotnya kanan kiri ya kan, bisa dilihat di kanan ada, di kiri ada, yang mengindikasikan kalau dia 2 silinder. Terus sisanya sama, ini ada bezel, dan spakbornya di belakang itu dia benar-benar sampai ke bawah banget, jadi nutupin bagian ban belakangnya. Terus lampunya belakang itu udah LED juga, sama kayak yang depan. Sementara buat di pelek belakang itu dia pakai ring yang lebih kecil. Dia pakai ring 16, ukurannya itu 180/50. Jadi emang lebih kecil, lebih gambut, tapi kayak nggak beda kayak yang depannya ya. Karena emang sebuah ciri khas cruiser itu emang depannya lebih tinggi, belakangnya lebih kecil. Nah, kalau ngomongin fitur, si Royal Enfield emang karena punya ciri khas sebuah motor retro, dia nggak banyak ngasih fitur di motor-motornya. Kayak walaupun ini 6,5 gitu ya, kalau biasanya kita kenal Moge itu ada fitur quick shifter, ada fitur assist slipper clutch, ya kan, ada riding modes. Ini nggak ada, tapi ada beberapa fitur yang tetap dikasih sama Royal Enfield, seperti di bagian speedometer nih, bisa kita lihat dia udah mengkombinasikan antara analog dengan digital. Jadi di bagian speedometernya itu dia analog, penunjuk kecepatannya ada kilometer per jam dan mile per jam. Terus di bagian tengahnya ada MID-nya. Nah, MID-nya ini ada beberapa tampilan karena digital, bisa kayak dia ada indikator eco-nya, jadi kita tahu nih berkendara pakai motor ini irit atau enggak gitu ya. Terus ada penunjuk jam, odometer yang bisa diakses dari tombol di sini nih. Odometernya itu
ada trip A, trip B, udah. Jadi nggak ada kayak fuel consumption gitu ya, kondisi akinya berapa, di MID ini nggak ada. Terus kalau di sebelah kanan ini ada satu bulutan lagi, ini yang bikin Royal Enfield Super Meteor ini cukup canggih karena di bulutan yang kanan ini dia nunjukin ada jam, terus dia bisa terkoneksi ke gawai pintar. Jadi ke HP Anda itu bisa dikonekin ke motor pakai aplikasi Royal Enfield apa gitu, gue lupa. Itu bisa kita cobain pakai Maps. Jadi nunjukin jalan gitu ya. Kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu jalannya lewat mana, itu ntar ditunjukin lewat sini. Tapi bentuknya itu bukan kayak map kayak yang ada di mobil gitu. Tapi dia petunjuk arah, jadi misalnya di depan ada pertigaan belok kanan gitu, di sini nunjukin harus belok kanan, berapa ratus meter lagi belok kanan, ada angkanya di bagian panel yang sebelah kanan sini. Nah terus sisanya ya cukup standar. Kalau di Meteor yang 3,5 itu di bagian kiri sini tuh ada kayak USB port gitu ya, bisa buat dipakai ngecas HP, tapi ini nggak ada. Udah itu doang. Nah buat mesinnya nih bisa lihat ya, gede banget mesinnya. Karena kenapa bisa sebesar ini? Karena dia nggak pakai pendingin cairan, jadi masih pakai pendingin udara. Bisa dilihat sini ada sirip-siripnya. Jadi benar-benar pendinginnya itu cuma di sirip-sirip ini doang. Jadi panas mesin itu disalurkan ke ujung dari sirip-sirip ini. Sirip-sirip ini kena angin pas jalan, itu yang mendinginkan mesin. Tapi Royal Enfield juga memikirkan, karena ini mesinnya gede banget, jadinya dikasih oil cooler di depan. Jadi depan ini bukan radiator cooler ya, tapi ini oil cooler. Jadi buat pendingin oli. Jadi oli dari mesin tuh bisa naik ke sini, di sini didinginin, terus yang udah dingin masuk lagi ke mesin. Buat kapasitasnya sendiri dia tuh 648 cc, 2 silinder segaris, dan dia menghasilkan tenaga tuh sekitar 47 dk dengan torsinya tuh 52,3 Nm. Jadi memang walaupun 650 cc dia tenaganya bukan yang paling besar, karena seperti yang gue bilang tadi ya, Royal Enfield itu menjual gaya dari motor ini. Jadi secara performa tuh dia bukan yang the best lah, walaupun dia 6,5 2 silinder. Jadi kalau kita bandingin seperti ZX25R lah ya, yang cuma 250 cc tapi 4 silinder, itu tenaganya sampai ke 51. Nah ini cuma 47. Jadi kalau nyari top speed mungkin ini kalah gitu. Tapi kalau secara torsi, ini torsinya gede banget, 52,3. Dan yang menarik itu di suaranya. Kita coba nyalain yuk. Suaranya tuh bener-bener ngeblar banget, bisa didengerin. Kenceng ya suaranya ya. Dan ini masih pakai knalpot standar. Jadi bayangin kalau udah pakai knalpot yang emang dibuat lebih brong gitu ya, pasti suaranya lebih menggelegar lagi. Wih, langsung duduk di atas Royal Enfield Super Meteor 650. Duduk di atas motor ini tuh rasanya tuh berat karena bobotnya tuh sampai 241 kilo. Jadi cukup berat banget ya buat sebuah motor, yang mana kalau kita pakai moge-moge yang bukan retro ya, itu mungkin beratnya sekitar 200 kiloan gitu. Ini 240, bener-bener berat banget karena emang semuanya ini besi semua, bodi-bodinya tuh besi sampai belakang besi. Jadi cukup berat. Dan ini posisi duduknya bisa dilihat, gue nggak bisa napak sempurna karena emang posisinya ini cukup lebar di tengah sini, dan celana yang gue pakai juga nggak stretch, jadi agak susah. Tapi kalau pakai celana stretch mungkin bisa lebih napak kali ya dengan sempurna nih, bisa dikit tapi badan harus maju ke depan. Dan ini bener-bener gede, lebar, stangnya aja lebar banget, tangan tuh bener-bener ke samping gitu, kayak bener-bener motor yang apa ya, memberikan kesan arogan gitu, kesan gahar gitu di pengendaranya. Dan buat kakinya dia ke depan kayak yang tadi gue bilang ya, dia ke depan sini. Jadi kalau belum terbiasa biasanya tuh nyari first step di sini, man. Oh iya di depan, nggak di sini. Jadi harus begini, dan ini benar-benar bikin posisinya aman banget. Tangan juga nggak capek karena dia walaupun lebar, posisinya cukup rendah, dekat sama pengendaranya, nggak terlalu tinggi yang bikin pegel atau yang terlalu rendah gitu ya bikin kita harus bungkuk gitu, nggak. Ini benar-benar posisinya nyaman, kakinya ke depan. Ya begitulah. Belok kanan kiri juga masih enak. Cuma emang karena ini berat banget, bannya juga gede. Jadi kalau dari posisi diem, belok-belokinnya tuh agak susah.
Dan biasanya tuh kalau nyobain motor cruiser itu yang susah pas puter balik karena dia bener-bener beda dinamikanya seperti motor-motor lainnya. Nah, sebenarnya gue udah nyobain motor ini selama beberapa hari ya, buat harian juga, termasuk kerja ke kantor. Kemarin juga gue sempet cobain San Mori gitu ya, dan impresinya dari Royal Enfield Super Meteor 650 ini itu dia punya apa ya, rasa khas saat berkendaranya. Kayak yang bikin dia khas itu satu, posisi duduk yang cruiser, nyaman, nggak bikin capek. Bahkan kemarin gue bolak-balik dari Tangerang ke Bekasi, ke Tangerang lagi, itu nggak capek, padahal motornya berat banget, 241 kilo. Ya karena minggu juga kali ya, jadi nggak terlalu macet. Kalau macet sih lumayan, tapi karena posisi duduknya yang rendah, kita nggak terlalu capek buat nahan motornya, jadi tinggal ya turunin 1 kaki gitu udah cukup gitu kan. Kecuali kalau putar balik baru harus 2 kaki, dan bener-bener apa ya, rasanya tuh motor ini buat dipakai harian pun nggak terlalu menyulitkan, kecuali dari segi lebarnya ya. Jadi kalau di kemacetan itu harus mikir-mikir, ini motor muat apa enggak buat nyelip-nyelip mobil di antara kemacetan. Nah, buat performanya, emang yang gue bilang tadi ya, saat ngomongin spesifikasi mesin, dia bukan yang terbaik di kelas 650 cc karena nggak jual performa. Tapi kalau dalam posisi gigi 1, gigi 2 gitu ya, kita coba mau nyalip atau kita bejek gasnya, torsinya tuh bener-bener luar biasa banget. Kerasa jambakannya, kerasa akselerasinya cepet gitu ya. Bahkan buat nyentuh 100 aja tuh cepet banget pakai motor ini. Ya karena emang motor 650 cc ya. Tapi memang buat nyentuh ke 100 itu sampai pakai gigi 2 itu udah mentok banget, udah kasar banget tarikannya. Itu baru nyampe 100. Kalau mau lebih halus mungkin pakai gigi 3. Bahkan gue yang cuma di Jakarta doang sempat pakai gigi 4 untuk sebuah motor kelas 650 cc. Karena memang secara performa dia bukan terbaik, tapi akselerasinya yang bener-bener bisa diacungin jempol lah dari si Super Meteor 650. Tapi di antara semua kenyamanannya, keunikannya, ada beberapa hal yang cukup menjengkelkan bagi gua di motor ini. Yang pertama itu adalah radius putarnya. Jadi kalau kita belokin setang, itu dia deket banget. Kalau kita mau putar balik di sebuah jalan yang tidak besar, itu harus benar-benar memperhitungkan, nunggu sepi dulu, karena bisa jadi begitu kita putar nggak cukup sekali. Jadi harus udah muter, udah mentok, nggak bisa mundur lagi, karena emang radius putar setangnya tuh bener-bener dikit banget. Terus yang kedua adalah ternyata mesinnya tuh cukup panas cuy. Jadi karena dia 6,5 nggak pakai pendingin cairan, pakai pendingin udara, dan udara panas itu keluar kemana-mana, itu bener-bener berasa. Apalagi kaki kita itu ada di sebelah mesin kondisinya. Jadi bener-bener kaki tuh kalau nggak pakai celana panjang gitu ya, itu bener-bener kerasa banget panasnya. Nggak pakai sepatu, apalagi nggak pakai kaos kaki juga bakal kerasa banget panasnya itu di bagian kaki. Ya itu salah satu apa ya menurut gua, salah satu hal yang harus kita kompromiin ketika lu mau pakai motor yang seganteng ini. Beauty is pain bro. Pasti kalau lu mau keren ya harus ada yang lu kalahin dulu lah. Kalau soal konsumsi bahan bakar, sayangnya motor ini nggak bisa diukur konsumsi bahan bakarnya. Jadi di MID-nya tuh nggak ada rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Jadi harus apa ya, kita hitung full to full. Tapi karena gue nggak sempet ngitung full to full, jadi sedikit penggambaran aja. Gue itu kemarin coba pakai Satmori dan Sanmori itu sehari 100.000 itu. Hari pertama gue beli Shell Super 100.000, ya tahu sendirilah harga Shell Super berapa. Itu sehari dari tadinya ada 6 bar, pulang-pulang tuh tinggal 2 bar. Padahal cuma muter-muter kayak dari Tangerang ke Senayan gitu ya, jarak-jarak 60-70 kilo lah sampai rumah lagi. Itu habis sampai 4 baran, jadi sampai rumah tinggal 2 bar. Yang besoknya gue ngisi Pertamax saja biar lebih murah. Dan sampai sekarang itu masih ada di angka 2 bar. Jadi buat borosnya tuh lumayan, karena emang gue juga makanya nggak irit-iritan. Bener-bener gue butuh performa ya gue bejek gitu, lagi pengen santai ya gue jalan santai kayak gitu. Itu sih kalau buat kaki-kaki ya nggak usah diragukan lagi lah ya, buat kelas moge pastinya kaki-kaki sangat diperhatikan karena itu mengandung unsur keselamatan juga, apalagi depan ada upside down ya kan. Itu bener-bener enak, buat nikung-nikung juga enak, nggak banyak goyang suspensi depannya. Cuma yang bagian belakang ini karena masih pakai suspensi standar juga ya, itu masih sedikit kerasa apa ya, kayak empuk gitu pas kita coba rebah gitu, manuver nikung itu berasa banget kayak masih ada goyangnya dikit banget. Tapi kalau buat boncengan jadi lebih antep karena yang bonceng kan nambah beban lagi, jadi suspensinya tuh nggak banyak gerak kayak gitu.
Kalau buat pengereman, apa ya, gue nggak suka dari pengeremannya itu, dia nggak tahu kenapa berisik, nggak tahu kampasnya habis, nggak tahu gimana, tapi kalau di rem itu suka berdecit. Dan sebenarnya remnya pakem dia, di depan bisa dilihat dia udah pakai kaliper dari Bybre, belakang juga Bybre, depan tuh kalau nggak salah 4 piston kalipernya, kalau yang belakang itu 2 piston dari Bybre juga. Jadi Bybre itu adalah brand yang dibawanya Brembo, jadi dipegang Brembo langsung. Bybre juga by Brembo, jadi harusnya pengeremannya mantap, emang yang gue rasain juga mantep. Cuma yang gue bingungin ketika gue rem depan sama rem belakang, lebih pakem rem belakang. Itu nggak tahu kenapa, mungkin karena kecepatan juga kali yang ngaruh, dan posisi diinjak kan kaki lebih kuat daripada tangan gitu ya. Jadi gue ngerasa sih lebih pakem kalau pakai rem belakang, tapi yang kalau kita riding kan tentu harus pakai rem depan dulu kan. Kalau pelan baru boleh pakai rem belakang kayak gitu. Oke, itu dia tadi ya yang bisa kita bahas dari Royal Enfield Super Meteor 650. Dari segi desain, fitur, mesin, harganya ya kan yang 240 juta sampai 250 juta itu tergantung warna yang kita pilih. Bergantung warna yang berefek pada harga gitu. Kalau yang warna merah putih ini dia 249, jadi memang jadi warna yang paling mahal kalau nggak salah di Royal Enfield Super Meteor 650 ini. Gimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya, karena dengan harga segini sebenarnya worth it nggak sih beli Super Meteor? Karena ya ada orang mungkin yang lebih suka performa jadi mending milih motor lain, tapi kalau yang suka gaya ini sih keren banget, apalagi buat dipakai touring juga asik banget. Berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya, dan sampai jumpa di video review berikut ya. Dadah!